Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dimensi 3, yaitu tentang kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai kedudukan titik terhadap titik. Nah, kedudukan titik terhadap titik ini itu ada dua ya. Yang pertama adalah terpisah dan yang kedua adalah berimpit. Nah, bagaimana yang terpisah? Misalkan di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Nah, titik A dan titik B ini adalah sebuah titik yang terpisah. Itu antara titik A dan titik B itu terpisah. Bagaimana yang dengan berimpit? Nah, yang berimpit itu adalah misalnya di sini ada titik B dan juga titik C di sini, atau B sama dengan C. Nah, titiknya itu sama-sama di sini. Nah, itu titiknya berimpit. Nah, kita misalkan ke sini, kita ke soal atau ke bidang dimensi 3, titik A, titik-titik dengan titik F. Titik A yang mana? Ini titik A. Titik F yang ini. Maka kedudukan titik A terhadap titik F itu adalah A di sini, F di sini. Maka kedudukannya adalah titik A terpisah dengan titik F. Maka di sini adalah terpisah. Gitu ya. Nah, misalkan ini ada lagi titik B dengan titik C. Titik B di sini, titik C di sini. Maka titik B dengan titik C itu terpisah. Jadi titik B terpisah dengan titik C. Bagaimana yang berimpit? Nah, misalkan di sini adalah titik G dan juga di sini adalah titik S misalkan. Titik S dan titik G sama-sama di sini. Nah, itu titik tersebut berimpit. Oke ya. Semoga mengerti. Dan kita lanjut ke kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis itu juga ada dua. Yang pertama adalah terletak pada garis dan yang kedua adalah terletak di luar garis. Nah, bagaimana yang terletak pada garis? Nah, misalkan di sini ada garis L. Nah, di sini ada titik A. Atau di sini juga ada titik B. Nah, titik A dan titik B ini terletak pada garis L. Maka ini dikatakan titik A dan titik B terletak pada garis L. Nah, bagaimana yang di luar garis? Nah, di luar garis misalkan ini di garis K. Ya, misalkan ini garis K. Dan di sini ada titik B dan di sini ada titik A. Nah, titik A ini terletak di luar garis K, sedangkan titik B ini terletak pada garis K. Gitu ya, bisa membedakan ya antara terletak pada dan di luar garis. Nah, sekarang di sini titik C terletak. Nah, titik C itu yang mana? Nah, ini adalah titik C. Garis BC, garis BC yang nah, ini garis BC. Titiknya ini. Ini garisnya BC. Berarti titik C ini terletak pada garis BC karena ini garis BC dan ini titik C. Jadi titik C itu terletak pada garis BC. Sekarang yang titik A terletak garis titik-titik garis BD. Titik A adalah yang ini. Garis BD itu ke sini ya, nih BD. Maka dia terletak di luar garis. Di luar garis BD karena garis BD yang ini, sedangkan titiknya yang ini, titik A. Maka titik A ini terletak di luar garis BD. Nah, sekarang yang titik H. Titik H di sini. Garis FH itu FH berarti ke sini nih, FH. Nah, berarti titik H ini terletak ini titiknya dan ini ke sini garisnya, berarti terletak pada garis FH gitu ya. Oke,
Kita lanjut lagi ke bagian titik terhadap bidang. Ada dua, yaitu terletak pada bidang dan terletak di luar bidang. Misalnya untuk titik yang terletak pada bidang, misalnya ini ada bidang, ini A, ini B, ini C, ini D. Misalkan ada bidang A, B, C, D. Nah, ada sebuah titik, misalnya di sini ada titik P, atau juga misalnya di sini titik R. Nah, titik P dan titik R ini terletak pada bidang A, B, C, D, dan titik C, B, A, dan D juga terletak pada bidang A, B, C, D, gitu ya. Jadi titik-titik ini terletak pada bidang A, B, C, D. Nah, bagaimana yang terletak di luar bidang? Nah, untuk yang terletak di luar bidang, misalkan di sini ada titik V. Nah, di sini ada bidangnya. Misalnya ini bidang A, B, C, D. Nah, titik V ini berada di luar bidang A, B, C, D. Nah, begitu ya, bisa membedakan ya, gampang ya. Oke, misalnya ada contoh. Ini titik T. Titik T yang mana? Nah, ini titik T. Terletak pada bidang BCT. BCT yang mana? BCT. Ini ya, B. Sini C, T ya, BCT bidangnya ini. Nah, titik T-nya ada di sini kan? Nah, berarti titik T terletak pada bidang BCT karena ada di sini, sesama satu bidang. Nah, bagaimana yang bagian titik B? Titik B terletak pada bidang ABT. ABT yang mana? A, B, T. Nah, ABT ini A di sini ya, A, B, T, sini juga nih. Maka titik B terletak pada, nah ini juga titiknya di sini, maka terletak pada bidang ABT. Jadi sama-sama terletak di bidang ABT. Bagaimana yang di luar bidang? Misalnya itu ada T terhadap bidang ABCD. Nah, bidangnya di bawah, titik T-nya ada di atas, tidak berada di bidang ABCD. Atau juga titik A ini di luar bidang BCT, gitu ya. Oke ya, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Berikutnya, ini kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama adalah berpotongan. Nah, yang berpotongan itu seperti ini. Dia memiliki titik potong di sini. Misalkan ini garis L dengan garis K. Garis L dan garis K ini saling berpotongan dan memiliki di sini titik potong. Bagaimana yang sejajar? Nah, kalau yang sejajar itu, nah seperti ini. Biasanya ada tanda panah. Ini menandakan bahwa garis tersebut tidak akan pernah bertemu. Contohnya seperti rel kereta api ya. Mau kemana, mau belok kemana juga dia tidak akan pernah bertemu. Nah, itu dinamakan sejajar. Bagaimana yang berimpit? Nah, kalau yang berimpit itu garisnya saling dempet ya, saling berempetan. Ini misalkan garis K dan juga garis L, atau garis L dengan garis K, sama-sama di sini garisnya. Nah, itu saling berimpit. Nah, kalau yang saling bersilangan, saling bersilangan itu bisa seperti ini. Nah, ini garis misalkan L, di sini garis K. Dia tidak saling berpotongan, dia hanya menyilang atau saling bersilang. Kalau ini diperpanjang juga dia akan bersilang. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini juga sama dikatakan bersilangan. Beda dengan yang berpotongan. Kalau yang berpotongan dia memiliki titik potong. Kalau yang bersilangan dia tidak memiliki titik potong, gitu ya. Nah, kita langsung ke sini ya. Rusuk yang memotong garis AB. AB yang mana? Ini kan AB nih. Ini AB. Yang memotong berarti dia saling berpotongan. Rusuk yang memotong AB, ini AB nih. Yang memotongnya berarti BC. Terus apalagi yang memotong AB? Ini ya, AD. Terus mana lagi? Ini ya, BF. Terus mana lagi? Ini ya, ke sini memotong ya, AE. Nah,
Ini semua yang saling memotong garis AB atau rusuk AB. Yang kedua, rusuk yang bersilangan dengan AD. AD yang mana nih? AD yang ini nih, AD ya. Nah, ini AD yang saling bersilangan. Ingat, bersilangan itu dia tidak memiliki titik potong. Salah satunya yaitu dengan ini BF ya, BF. Lalu mana lagi? Dia tidak memiliki titik potong. Dengan EF, EF. Terus dengan apa lagi? Yaitu dengan HG, HG. Oke ya. Terus dengan mana lagi? Itu bisa dengan CG. Nah, itu untuk yang saling bersilangan. Nah, bagaimana untuk yang ketiga, yaitu rusuk yang saling sejajar dengan BC. BC yang ini kan? Nah, ini BC. Yang sejajar itu dia tidak memiliki titik potong dan dia tidak akan pernah saling bertemu. Ini BC dengan BC, berarti ini yang sejajar. BC dengan FG. BC dengan AD. Ya, dengan apa lagi? BC dengan EH. Terus ada lagi yang saling sejajar dengan BC. Sudah ya, tidak ada lagi ya. Ini garis ini dan ini. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang itu ada yang terletak pada bidang, ada yang garis sejajar bidang, ada juga yang memotong tembus bidang. Bagaimana yang terletak pada? Nah, garis yang terletak pada, misalkan ini ada bidang. Nah, ada garis. Nah, garis yang terletak pada itu memiliki dua titik potong. Nah, dikatakan dia terletak pada bidang, dia setidaknya memiliki dua titik potong. Ya, untuk misalkan yang sejajar dengan bidang. Sini ada garis. Nah, sedangkan untuk garis yang sejajar dengan bidang itu tidak memiliki satupun titik potong ya. Misalkan ini bidangnya dan ini adalah garis, atau ya, misalkan ini adalah garisnya. Nah, dia tidak memiliki titik potong, maka ini dikatakan sejajar dengan bidang. Nah, sedangkan untuk yang tembus itu memiliki satu titik potong. Misalkan ini ada bidang dan di sini misalnya garis. Nah, garis ini tembus ke bawah. Nah, dia memiliki titik potong di sini. Nah, itu memiliki salah satu titik potong atau memiliki satu titik potong. Jadi untuk yang memotong atau tembus, ini si garisnya itu memiliki titik potong di sini. Tuh. Sekarang kita jawab yang bagian ini. Rusuk yang sejajar dengan BCGF. Rusuk BCGF yang mana? Bidang BCGF yang BCGF yang ini ya bidangnya. Nah, ini bidang BCGF. Rusuk yang sejajar dengan ini. Nah, tadi kan rusuk itu yang jika sejajar itu adalah yang tidak memiliki titik potong. Maka rusuk yang sejajar dengan bidang BCGF yaitu EH, dia tidak memiliki titik potong dengan ini, yaitu EA, AD, dan juga DH. Dia tidak memiliki titik potong terhadap bidang BCGF. Yang kedua yaitu rusuk yang memotong sumbu ABC.
Nah, ABC itu sumbunya yang ini kan. Nah, ABC itu bidangnya yang ini kan. Nah, ke bawah. Ini bidang ABC. Nah, yang rusuk yang memotong bidang ABC yaitu, ingat kalau memotong itu dia memiliki salah satu atau memiliki satu titik potong. Mana saja yang memiliki satu titik potong, yaitu ini ke sini kan, titik potongnya di sini di A. Berarti rusuk AE. Terus ini ke sini kan memotong titiknya di B, titik potongnya. Berarti FB. Ini ke sini kan memotong. Nah, titik potongnya di C. Berarti CG. Nah, ini juga DH. Nah, ini titik potongnya di D. DH. Nah, tidak ada lagi kan? Sudah semua memotongnya di sini di 4 titik. Nah, berikutnya yaitu dua bidang yang saling berimpit. Misalnya ada bidang A, B, C, D. Dan ada bidang lagi. Misalnya di sini ada bidang lagi. Misalkan warna biru ya. Ini ada bidang lagi. Ini F, G, H, I. Nah, ini bidangnya saling berimpit sini. Maka dua bidang ini adalah dua bidang yang saling berimpit, terletak pada satu bidang ya. Yang kedua yaitu bidang yang saling sejajar. Nah, bidang yang saling sejajar misalnya ini misalnya, dan ini misalkan bidang A, B, C, ini D, ini misalkan bidang F, G, H, I ya. Bidang yang saling sejajar itu memiliki dua garis yang saling sejajar. Nah, ini garis yang sejajarnya BC dengan IF atau juga dengan AD ya, atau AD dengan GH. Nah, itu memiliki dua garis yang saling sejajar. Maka si bidang itu dikatakan saling sejajar. Nah, bagaimana untuk yang dua bidang berpotongan? Nah, dua bidang ini saling berpotongan jika, nah misalkan ini ada bidang. Nah, bidang ini saling memotong. Bidang yang merah ini memotong tembus ke bawah ya, ke sini, tembus ke sini ya, ke bidang yang warna ini. Nah, dikatakan memotong itu jika dia memiliki dua persekutuan atau memiliki satu garis persekutuan. Nah, ini kan ada garis nih. Nah, garis inilah yang dikatakan garis perpotongan ya, ada garis perpotongan. Jadi dua bidang itu saling berpotongan jika memiliki garis berpotongan atau dua titik yang berpotongan gitu. Nah, misalkan ini kita jawab lagi, sisi yang memotong ADHE. Nah, ADHE yang mana sih? ADHE berarti sisi yang ini kan. Nah, yang memotong sisi ADHE, ingat kalau memotong itu dia memiliki garis ya, atau memiliki dua titik potong ya. Berarti yang mana saja? Nah, ini berarti yang pertama berarti ini kan memotong nih. Nah, potongannya yang ini, garis perpotongannya yang ini. Nah, itu E, F, G, H. Terus apa lagi? Ini juga memotong kan ke sini. Nah, ini kan perpotongannya. Nah, itu A, B, C, D. Nah, ada lagi nggak selain itu? Ada. Mana lagi? Nah, ini garis yang pemotongan, yang memotong lagi, yaitu A, B. Di sini kan A, B, F, E. B, F, E. Ada lagi nggak? Ada lagi. Sekarang yang nomor 2, sisi yang sejajar. Ingat ingat ya, dua bidang yang sejajar itu dia memiliki satu atau dua garis yang saling sejajar. Sisi yang sejajar mana saja? Nah, ini AB, FE. AB, FE itu sejajar dengan
bidang. Nah, ini kan sejajar dengan garis ini. Ini juga sejajar dengan garis ini. Maka bidang ABFE juga sejajar dengan DC GH. Itu DC GH. Terus mana lagi yang sejajar? Ada lagi? Ada. Nah, ini ABCD. Berarti yang ini kan ABCD. Yang sejajar mana lagi? Ada nggak garis yang sejajar dengan bidang ini ABCD? Ini kan BC. Ini sejajar dengan FG. AD juga sejajar dengan EH. Maka bidang yang sejajarnya yaitu EFGH. EFGH. Udah nggak ada lagi ya yang sejajar, karena nggak ada garis yang sejajar lagi. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti, mudah dipahami. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.